مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Mungkin kita sudah terlanjur salah dalam memahami sehingga terbentuklah kesalahpahaman tentang kondisi masyarakat jahiliyah. Fragmen kehidupan jahiliyah yang disajikan kepada kita adalah tentang kebodohan, pembunuhan anak perempuan, perbudakan, dan lain-lain tanpa ada subbab yang lain. Kita juga tidak dapat memungkiri bahwa di tengah kehidupan orang-orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina, amoralitas, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat dan bahkan tidak disukai oleh manusia. Meskipun begitu, mereka masih memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, mengandung decak kagum manusia dan simpati. Di antara akhlak-akhlak itu adalah yang pertama, kedermawanan. Mereka saling berlomba-lomba membanggakan diri dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Bahkan separuh syair-syair mereka bisa dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan ini. Ada kalanya seseorang didatangi tamu yang kelaparan pada saat hawa dingin menggigit tulang. Sementara saat itu, dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor unta yang menjadi penopang hidupnya. Namun rasa kedermawanan bisa menggetarkan dirinya. Dia pun bangkit menghampiri unta satu-satunya dan menyembelihnya agar dia bisa menjamu tamunya. Akan tetapi, pengaruh dari kedermawanan ini mereka bisa menanggung pembayaran denda yang jumlahnya fantastis. Sehingga tidak jarang hal ini justru menumpahkan darah dan mengakibatkan kematian seseorang. Mereka sangat suka membanggakan diri sendiri, terutama dari kalangan penguasa dan pemimpin. Di antara pengaruh kedermawanan ini, mereka biasa bangga karena minum khamr. Bukan bangga karena minum minuman tersebut, tapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan kedermawanan dan merupakan cara paling mudah untuk menunjukkan pemborosan. Bahkan banyak sekali syair yang berisi pujian dan sanjungan tentang hal tersebut. Pengaruh lain dari kedermawanan ini, mereka biasa main judi. Mereka menganggap main judi merupakan salah satu cara mengekspresikan kedermawanan karena dari laba judi itulah mereka bisa memberikan makan orang-orang miskin. Yang kedua adalah memenuhi janji. Di mata mereka, janji sama dengan hutang yang harus dibayar. Bahkan mereka suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumahnya daripada meremehkan sebuah janji. Ada kisah tentang orang yang bernama Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani. Pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Nu'man bin Munzir. Ia takut akan dibunuh oleh Kisra, Raja Persia, lantaran menolaknya untuk menikahi putrinya. Ia pun menitipkan senjata dan keluarganya kepada Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, lalu pergi menghadap Raja Kisra. Kecewa karena ditolak, Kisra menjebloskannya ke penjara dan ia berada di sana hingga maut menjemputnya. Kisra, Raja Persia, mengutus orang kepada Hani untuk meminta titipan Nu'man. Hani menolaknya. Raja zalim ini mengirim pasukan untuk memerangi Hani karena berani menghadang keinginannya. Hani mengumpulkan kaumnya dari Bani Bakr lalu berbicara kepada mereka. Wahai Bani Bakr, mati karena perang lebih baik daripada selamat karena lari. Sesungguhnya takut tidak dapat menyelamatkan diri dari kematian, dan sesungguhnya sabar termasuk sebab-sebab pertolongan. Kematian merupakan keniscayaan, mau tidak mau pasti terjadi. Menghadapi kematian lebih baik daripada membelakanginya. Tusukan di depan lebih mulia daripada di belakang dan tulang ekor. Wahai keluarga Bakr, berperanglah kalian agar tidak ada bagi kematian jalan yang lain. Hani tidak peduli mati demi menepati janji. Janjinya kepada Nu'man bin Munzir. Perang ini dinamakan Perang Dzulqar dan inilah kemenangan pertama bangsa Arab atas orang-orang Persia. Yang ketiga, kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman. Akibatnya mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian, sangat pencemburu, dan cepat naik darah. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan, melainkan mereka bangkit menghunus pedang lalu pecah peperangan yang berkepanjangan. Mereka tidak lagi mempedulikan kematian bisa menimpa diri sendiri karena hal itu. Yang keempat adalah pantang mundur. Jika mereka sudah menginginkan sesuatu yang di situ ada keluhuran dan kemuliaan, maka tak ada sesuatu pun yang bisa menghadang atau mengalihkannya. Kelima adalah kelemah lembutan dan suka menolong orang lain. Mereka biasa membuat sanjungan tentang sifat ini. Hanya saja sifat ini kurang tampak
karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah terseret kepada peperangan. Kemudian kesederhanaan pola hidup Badui. Mereka tidak mau dilumuri warna-warna peradaban dan gemerlap. Hasilnya adalah kejujuran, dapat dipercaya, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Mereka jujur walau kepada musuh. Mereka teguh pendirian dan memiliki komitmen yang kuat atas apa yang telah diucapkan, meski berkonsekuensi harus mengubur hidup-hidup buah hati mereka. Mereka jujur walaupun merugikan diri sendiri. Itulah beberapa akhlak mulia di tengah kehidupan masyarakat jahiliyah. Mereka memiliki sifat dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Sifat-sifat itulah yang dibutuhkan dalam dakwah Islam. Allah telah memilih tanah Arab dan bangsa Arab sebagai pionir penyebarkan misi rahmatan lil alamin. Allah juga telah mengutus manusia terbaik dari yang terbaik di tempat yang terbaik pula. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.